Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka mudah-mudahan akan senantiasa semakin terbukalah wawasan-wawasan. Dengan semakin terbukanya wawasan-wawasan, semoga semakin dewasalah sikap kita dan juga lisan-lisan kita. Sebab salah-salah memelihara lisan bisa jadi itu ibarat pepatah mengatakan menjadi seperti air di dulang. Air yang banyak di hadapan kita, kita tepuk sedemikian rupa, bukan saja air itu nyiprat menjauh dari kita, tetapi juga ada bagian air itu yang akhirnya nyiprat juga mengenai badan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan Asmara kali ini, kita akan berbicara sebuah tema yang sebenarnya tidak asing buat kita semua, yakni tentang Ibunda Malin Kundang. Sedangkan tema kita adalah jangan seperti Ibunda Malin Kundang. Kenapa kalimatnya adalah jangan seperti Ibunda Malin Kundang? Karena Malin Kundang, meskipun kisah ini sangat melegenda, tetapi ada nilai-nilai yang kita sangat merasa prihatin di dalamnya. Malin Kundang bisa dikatakan sebuah kisah yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah teladan, meskipun di dalamnya syarat dengan pembelajaran-pembelajaran. Malin Kundang di era modern kita sekarang ini, rasanya sudah banyak pemuda-pemudi kita, putra-putri Islam, para remaja dan remajawati tidak pernah mendengarnya secara utuh. Mungkin didengar namanya, tapi tidak didengar ceritanya. Mungkin sangat akrab dengan namanya, tapi sangat asing bagaimanakah alur ceritanya. Sehingga ketika disebut Malin Kundang, bisa jadi remaja sekarang hanya berpikir, oh itu sebuah nama, oh itu sebuah nama pemuda, oh itu seorang pemuda yang konon dari tanah Padang atau tanah Pariaman atau Sumatera Barat, oh itu adalah sebuah nama yang dikutuk oleh ibunya. Maka baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mereview, ya sebatas yang saya tahu, kisah tentang Malin Kundang. Sebab konon kabarnya di TV-TV sudah ada sinetronnya. Malin Kundang adalah seorang anak Minang. Lahir dari seorang ibu yang hidupnya cukup bersahaja. Bernama Mande Robayah. Di tengah kesederhanaan inilah Mande Robayah membesarkan putra tunggalnya yang sangat dicintainya itu, yang diberi namanya Malin Kundang. Ketika menginjak masa dewasa, Malin Kundang memohon izin kepada sang ibu untuk pergi merantau. Memang tiada lain dan tiada bukan, tentu tujuan besar dunianya adalah ingin merubah nasibnya, ingin merubah kehidupan ekonomi dan sosialnya. Meski dengan sangat berat hati, karena harus berpisah dari anak semata wayangnya, Ibu Mande Robayah kemudian memberikan izin kepada putranya sang Malin Kundang. Bertahun Malin Kundang pergi merantau ke negeri orang, tiada kabar berita yang bisa didapatkan oleh sang bunda. Sehingga Ibu Mande Robayah merasa sangat rindu untuk bertemu dengan putra sematawayangnya. Sudah menari-nari dalam benak pikirannya akan keadaan putranya.
Apakah ia dalam keadaan sukses ataukah sebaliknya dalam keadaan gagal? Apakah ia sedang bahagia atau sebaliknya sedang dalam keadaan sengsara? Berkecamuk pikiran harap-harap dan cemas. Meskipun harapan besar yang memenangkannya, dalam arti di benak pikiran Bunda Mande Robayah, beliau sangat berharap kalaulah Malin Kundang putra sematawayangnya itu di negeri orang kini sudah dalam kesuksesan. Dan harapan ini bukan menjadi harapan sia-sia. Harapan ini bukan sekedar khayalan belaka. Harapan ini bukanlah mimpi kosong di siang bolong. Karena tersiar berita yang sangat santer bahwa Malin Kundang kini telah sukses dan menikahi seorang putri dari pejabat yang sangat kaya raya di negeri seberang. Maka berbahagialah hati Ibu Mande Robayah. Beliau merasa senang sehingga wajahnya senantiasa sumringah. Hingga di hari berikutnya tersiar berita bahwa kini tengah bersandar di pelabuhan sebuah perahu besar dengan muatannya harta kekayaan yang begitu banyaknya dan diisi oleh para bangsawan kelas atas. Dan bisik-bisik tetangga, salah seorang yang mengisi kapal itu bernama Malin Kundang. Bunda Mande Robayah begitu girang tak kepalang. Pikirannya sudah melayang-layang. Kerinduannya sudah tidak bisa lagi dibilang. Ia sangat ingin sekali menumpahkan rasa rindunya untuk berjumpa dengan putranya yang sematawayang. Maka beliau pun bergegas menuju pelabuhan yang di sana sudah berkerumun muda-mudi, pria, wanita, remaja, tua, kanak-kanak, bahkan kakek nenek pun ada di sana. Mereka ingin sekali melihat apakah wujud perahu besar itu, apakah isi yang dibawanya itu, dan siapakah bangsawan-bangsawan yang telah naik ke atas kapal yang bergengsi itu. Semua orang berkerumun menunggunya. Ketika kapal bersandar, penumpangnya satu persatu pun kemudian turun. Semua mata memandang dengan pandangan terbelalak penuh kekaguman. Tak terkecuali Ibu Mande Robayah. Ibu ini kemudian membelah kerumunan manusia yang berbaris untuk menyambut turunnya sang penumpang-penumpang kapal. Di antara penumpang kapal itu ada pria dan wanita muda yang tampan dan cantik turun dengan bergandeng tangan. Sepasang dua sejoli ini tak lepas dari pandangan mata Mande Robayah. Siapakah sepasang kekasih ini? Kita lanjutkan selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Tak ayal lagi, begitu dua sejoli ini semakin dekat arahnya kepada Bunda Mande Robayah, ternyata pemuda ini tiada lain dan tiada bukan dalam pandangan mata sang Bunda Robayah, ia adalah sosok Malin Kundang, putra sematawayangnya yang sangat disayang. Sehingga sekonyong-konyong Bunda Robayah lari menghambur, melabuhkan pelukannya kepada putra tercintanya. Sang istri melihat seorang wanita tua renta dengan pakaian yang lusuh memeluk sang Malin Kundang, bahkan kemudian di balik pelukannya itu mengatakan, "Kau adalah anakku Malin, ini ibu nak, ini ibumu sayang, ibu sudah sangat rindu kepadamu nak."
reaksi sang istri kemudian mengatakan, "Bang Malin, apa benar ini ibumu? Kau telah berbohong kepadaku. Kau bilang kalau kau adalah anak saudagar kaya raya. Ternyata kau anak wanita renta yang miskin papa puna. Aku tak sudi dengan pria pembohong sepertimu." Suasana menjadi tegang. Malin Kundang dalam sekejap kemudian melepas pelukan sang ibu, menepis tangannya, dengan menghardiknya ia berkata, "Enyahlah engkau wahai wanita tua renta. Aku tidak punya ibu sepertimu. Orang tuaku adalah orang tua yang kaya raya." Dan sejurus kemudian Malin Kundang mengajak istri dan rombongannya berbalik naik ke kapal untuk segera pergi meninggalkan lokasi itu. Kapal pun berlayar menuju ke lautan yang luas. Sang bunda begitu marah. Mande Robayah kemudian mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan, Malin kecil aku besarkan. Besar aku izinkan kau merantau ke negeri orang. Supaya nasib kita berubah. Ternyata kau telah menjadi anak durhaka. Semoga Tuhan mengutukmu wahai anakku." Tidak lama dari ucapan ini berhenti, langit tiba-tiba mendung gelap gulita. Halilintar menyambar dengan kilatnya menerangi jagat raya dengan segala ronak ketakutan yang dibesutkan ke dalam hati semua insan. Hujan badai terjadi. Kapal besar nan mewah itu pun kemudian dihempas dan dihantam oleh badai sehingga menabrak dinding-dinding batu karang, hancur berkeping-keping. Kepingan bangkai kapal itu pun terhempas ke pantai, termasuk awak kapal dan para penumpangnya. Penduduk yang menyaksikan berduyun-duyun untuk melihat serpihan-serpihan bangkai kapal itu. Dan di balik tumpukan serpihan bangkai kapal itu teronggok sebuah batu besar yang wujud rupanya persis seperti wujud rupa Malin Kundang. Legenda mencatat bahwa Malin Kundang dikutuk oleh sang ibu karena ia durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Ketika keluarga kami berkunjung ke wilayah pantai yang disebut dengan Pantai Malin Kundang, ternyata bukan hanya ada satu batu yang disinyalir itu adalah sosok Malin Kundang. Tetapi di samping batu itu di hadapannya pun ada patung yang mirip dengan sosok seorang wanita. Disinyalir patung itu adalah wujud perubahan dari ibunda Malin Kundang. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sekali lagi barangkali syarat dengan pembelajaran, tapi kisah ini pula tidak layak untuk dijadikan teladan. Kenapa? Karena sungguh sangat mengerikan ucapan seorang ibu yang dilontarkan kepada putranya akibat kesalahan yang dianggapnya mutlak sebagai kesalahannya. Sang ibu mengucapkan kata-katanya dengan nada kemarahan. Sang ibu begitu kalap dan gelap mata. Sang ibu begitu mudah dan ringannya mengeluarkan kata-kata kutukan kepada anaknya. Padahal kita tahu, anak kita adalah aset masa depan kita. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia kita pasti akan membutuhkannya, khususnya ketika badan kita lara atau ketuaan sudah mulai mendera. Di akhirat kita butuh putra-putri kita. Karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepadanya, Allah akan mencatatnya sebagai pahala. Bahkan dicatat sebagai sedekahun jariyah. Karena Rasulullah menegaskan 3 amalan yang pasti, semua amalan anak Adam pasti terputus. Idza mata bena Adam falyaqta amaluhu. Jika mati seorang anak Adam, putus semua amalnya. Illa thalathin, kecuali 3 perkara. Dari 3 perkara itu, salah satunya adalah waladun solihah, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Kita berharap di akhirat nanti, anak-anak kita dengan doa-doanya akan menghantarkan kita pada ampunan Allah.
akan mengantarkan kita pada rahmat Allah, akan mengantarkan kita pada keridhaan Allah, sehingga kita layak masuk ke dalam surga, menjadi salah satu hamba Allah yang bisa berhasil melihat wajah Allah sebagai wujud Allah ridha kepada kita. Maka apatah jadinya jika anak yang menjadi aset kita untuk masa depan kita, ternyata kita telah mengutuknya. Anak yang mestinya dengan segala kebaikannya bisa menjadi penolong kita, karena kita kutuk, dia menjadi buruk dan keburukannya sama sekali tidak bermanfaat untuk kita. Kisah ini jelas mengandung pembelajaran yang sangat berharga bagi kaum ibu. Hendaknya mereka tidak ringan mengucapkan kata-kata sumpah serapah yang ditujukan kepada putra-putrinya. Kisah ini jelas memberikan pembelajaran kepada kita para orang tua, khususnya kaum ibu. Betapapun ibu merasa telah susah payah mengandungnya, telah bertarung nyawa ketika melahirkannya, telah bersusah payah menggadaikan kebahagiaannya demi memelihara tumbuh kembang putra-putrinya, untuk tidak mudah melontarkan kata-kata sumpah serapah, apalagi berupa laknat. Karena sumpah serapah yang dilontarkan oleh seorang ibu kepada anaknya bisa-bisa menghapus seluruh kebaikan-kebaikannya, menghapus seluruh pahala-pahalanya. Dan lebih fatal lagi adalah kecelakaan buat sang ibu jika ternyata na'udzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar mewujudkan kutuknya kepada sang anak, tetapi karena sang anak yang tidak sepenuhnya bersalah itu, sebagian ada andil kita atas kedurhakaannya, justru kutuk tadi berbalik lagi kepada kita. Lantas seperti apakah idealnya seorang ibu ketika marah dan berkata kepada anaknya? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimanakah idealnya seorang ibu ketika dalam keadaan kalap dan marah melontarkan ungkapan atau lisannya, saya ingin membacakan tulisan yang sangat indah dari seorang Umi yang menyebut dirinya Umi Maya. Beliau menuliskan untuk kita semua, ibu, jagalah lisanmu. Dalam tulisan ini saya ingin membacakan, meskipun barangkali tidak utuh, tapi paling tidak ada bagian-bagian yang cukup menarik untuk kita simak. Ummu Maya mengatakan, pada zaman orang tua kita, anak-anak sangat takut pada orang tua. Mereka takut orang tua mereka menjadi marah. Oleh karenanya mereka berusaha bersikap baik dan menurut pada orang tua. Dalam pemahaman mereka, kemarahan orang tua bisa menjadi biang malapetaka. Sebab di surau-surau yang orang tua kita dengar adalah sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para asatid. Ridallah biridha walidain, wa sukhtullah bisukhtu walidain. Keridhaan Allah bersama dengan keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah bersama dengan kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, jagalah lisan kita, ibu. Karena kita tak ingin anak keturunan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita masih kecil, begitu banyak ulah yang membuat kita para orang tua menjadi pusing kepala. Mulai dari memecahkan piring, merobek gordeng,
mengotori tembok, membuat rusak bangku, dan lain sebagainya. Jika ibu marah dengan membabi buta, ibu tidak lagi melihat anak, tidak lagi memperhatikan anak. Juga ibu tidak akan menghargai keinginan anak. Anak merasa disudutkan. Anak menjadi mati potensi. Padahal kita ingin anak-anak kita sukses. Tapi kalau ibunya tidak mempunyai kesabaran, apalah jadinya? Ketika anak sedang bereksplorasi dengan barang-barang di rumah, sebuah piring mungkin terjatuh dan pecah. Apa yang ibu lakukan? Menjerit dan mengatakan, "Aduh, nakalnya kau Upi." Atau menjaga anak agar tak menyentuh pecahan piring karena itu berbahaya dan mengatakan, "Lain kali hati-hati nak, ini bisa membuat kaki dan tanganmu terluka." Reaksi yang pertama tentu membuat anak menjadi terkejut dan jiwanya tertekan karena merasa bersalah. Tambahnya lagi, ibu mendoakan agar anaknya menjadi nakal. Jadi jangan salahkan siapa-siapa jika kelak anak menjadi anak yang nakal. Namun reaksi yang kedua membuat anak mengerti. Jika bermain dengan sebuah piring dan tidak hati-hati, maka itu berbahaya. Anak mendapat sebuah pengetahuan dan perasaan nyaman di samping ibunya. Ada seorang ibu yang sangat bijak dalam menghadapi anak-anaknya. Jika anaknya sedang beraktivitas dan melakukan kegaduhan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perbuatan kenakalan yang bisa membuat orang dewasa naik pitam, ibu ini hanya berujar, "Pak dokter, bermain tali itu berbahaya loh. Ini bisa menjerat kakimu." Ibu yang lain dalam keadaan marah pun bisa memanggil dengan perkataan yang baik. Misalnya, insinyur atau sarjana. Benar saja, ketika dewasa, anak-anaknya menjadi apa yang diucapkan oleh sang ibu. Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita agar kita tetap berkata yang lemah lembut, berkata dengan kata yang baik, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Dan kita bisa belajar dari Nabi Musa. Meskipun beliau adalah sosok seorang nabi, mendapat legitimasi utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan apa saja dengan secara vulgar. Tetapi Allah mengajarkan kepada Musa agar Musa berkata kepada Fir'aun dengan kalimat yang baik. Salah satunya terekam dalam surah Toha. Di ayat 43 dan 44. Allah berfirman, "Idhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah ya Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepadanya perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Yatadakkaru au yakhsha, sehingga ia ingat atau ia akan takut pada kebesaran Tuhannya. Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi menemui Fir'aun, dan Allah menginformasikan pula kepada Musa tentang kejahatan Fir'aun, yakni Fir'aun adalah sosok yang melampaui batas. Sejarah mencatat Fir'aun adalah orang yang super jahat. Bayi laki-laki yang baru lahir akan dibunuhnya. Mereka yang menentang eksistensinya sebagai Tuhan akan dihukum dengan pemotongan kaki dan tangannya secara bersilang. Jika tangan kanan yang dipotong, maka kaki kirinya yang dipotong. Dan puncaknya adalah ia merebus pembantu setianya Siti Masyiltah. Namun demikian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan dengan gambaran global
innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Yang Allah perintahkan secara teknis kepada Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun nanti adalah qaulan layyinan, ucapkan kalimat dengan lemah lembut. Kita tahu kaum ibu adalah sosok yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Maka kita sangat berharap sebagaimana sosoknya yang tampak lemah lembut itulah seorang ibu memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut yang terpancar dalam sikap, yang terpancar dalam lisan, yang juga keluar lisan-lisan yang lemah lembut. Wujudnya adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang senantiasa memotivasi, kata-kata yang senantiasa membangkitkan semangat anak, bukan menjatuhkan. Kisah Malin Kundang, meskipun tidak layak untuk dijadikan teladan, tapi mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada kaum ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.